Biaya pemasaran merupakan budget yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang biaya pemasaran yang ditanggung perusahaan dari waktu ke waktu selama periode tertentu. Biaya pemasaran terjadi pada saat proses produksi selesai dan barang-barang sudah siap untuk dijual. Anggaran biaya pemasaran adalah semua rencana pengeluaran yang berkaitan dengan seluruh aktivitas penjualan dan pendistribusian produk perusahaan. Biaya pemasaran dimulai pada saat produksi selesai dan barang-barang sudah siap untuk dijual. Biaya ini mencakup 1. Biaya penjualan, yaitu keseluruhan aktivitas yang berkaitan dengan upaya untuk mencari dan memperoleh penjualan produk perusahaan. Biaya ini mencakup biaya iklan, pemberian contoh produk, komisi wiraniaga, biaya demo, dan sebagainya. 2. Biaya pemenuhan pesanan, yaitu keseluruhan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan upaya untuk memenuhi pesanan sesuai keinginan konsumen, yang mencakup biaya pergudangan, pengepakan dan pengiriman, pemberian kredit, dan penagihan serta administrasi pemasaran. Biaya pemasaran adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjual produk ke pasar. Dalam arti sempit ini, biaya marketing hanya meliputi biaya-biaya yang dikeluarkan sejak produk jadi dikirimkan ke pembeli sampai produknya diterima oleh pembeli. Dalam arti yang luas, biaya pemasaran adalah meliputi semua biaya yang terjadi sejak produk selesai diproduksi dan disimpan di gudang, sampai produk tersebut diubah kembali dalam bentuk uang tunai. Aktivitas pemasaran produk dimulai jauh sebelum produk selesai diproduksi. Aktivitas advertensi biasanya mengawali kegiatan pemasaran produk. Setelah produk selesai diproduksi, kegiatan pemasaran dilaksanakan melalui serangkaian tindakan berikut ini. Yang pertama yaitu penyimpanan produk di gudang, lalu penjualan, lalu packaging dan pengiriman, lalu pencatatan transaksi penjualan. Dengan demikian, dalam arti luas, biaya pemasaran adalah tidak hanya meliputi biaya penjualan, tetapi termasuk di dalamnya biaya advertensi, biaya pergudangan, biaya packaging dan pengiriman, biaya kredit dan penagihan, dan biaya akuntansi pemasaran. Penggolongan biaya pemasaran. Ada 2 penggolongan biaya pemasaran, yaitu yang pertama, biaya pemasaran berdasarkan pesanan. Secara garis besar, biaya marketing atau biaya pemasaran dapat dibagi menjadi 2 golongan, yaitu yang pertama, biaya untuk mendapatkan pesanan, atau yang disebut juga dengan order getting cost, adalah semua biaya yang dikeluarkan dalam usaha untuk memperoleh pesanan. Contoh biaya yang termasuk dalam golongan ini adalah biaya gaji tenaga kerja penjualan atau sales person, komisi penjualan, advertensi, dan biaya promosi. Yang kedua, biaya untuk memenuhi pesanan atau yang disebut juga dengan order filling cost adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk mengusahakan agar produk sampai ke tangan pembeli dan biaya-biaya untuk mengumpulkan uang dari pembeli. Contoh biaya yang termasuk dalam golongan ini adalah biaya pergudangan, biaya pembungkusan dan pengiriman, biaya angkutan ataupun transportasi, dan biaya penagihan. Penggolongan biaya pemasaran yang kedua yaitu biaya pemasaran menurut fungsi pemasaran. Biaya pemasaran dapat juga diklasifikasikan menurut fungsi atau kegiatan pemasaran. Untuk mendapatkan pesanan, perusahaan melakukan kegiatan penjualan dan advertensi, sedangkan untuk memenuhi pesanan, perusahaan melakukan kegiatan pergudangan, penjualan, packaging dan pengiriman, pemberian kredit dan penagihan, serta kegiatan akuntansi pemasaran. Menurut fungsi pemasaran, biaya marketing digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi penjualan. Fungsi penjualan terdiri dari kegiatan untuk memenuhi pesanan yang diterima dari pelanggan. Biaya fungsi penjualan terdiri dari gaji karyawan, penjualan, biaya depresiasi kantor, biaya sewa kantor. Yang kedua, fungsi advertensi. Fungsi advertensi terdiri dari aktivitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan order getting melalui kegiatan advertensi dan promosi. Biaya fungsi advertensi terdiri dari gaji karyawan, advertensi, biaya iklan, biaya pameran, biaya promosi, biaya contoh produk. Yang ketiga, fungsi pergudangan. Fungsi pergudangan terdiri dari kegiatan penyimpanan produk jadi yang siap untuk dijual.
Biaya fungsi pergudangan terdiri dari gaji karyawan bagian gudang, biaya depresiasi gudang, dan biaya sewa gudang. Yang keempat, fungsi packaging dan pengiriman. Fungsi packaging dan pengiriman terdiri dari kegiatan packaging produk dan pengiriman produk kepada pembeli. Biaya fungsi pembungkusan dan pengiriman terdiri dari biaya karyawan bagian pembungkusan dan pengiriman, biaya bahan untuk pembungkus, biaya pengiriman, biaya depresiasi kendaraan, dan biaya operasi kendaraan. 5. Fungsi kredit dan penagihan. Fungsi kredit terdiri dari kegiatan pemantauan kemampuan keuangan pelanggan dan penagihan piutang dari pelanggan. Biaya fungsi kredit dan penagihan terdiri dari gaji karyawan bagian penagihan, kerugian penghapusan piutang, dan potongan tunai. 6. Fungsi akuntansi pemasaran. Fungsi akuntansi pemasaran terdiri dari kegiatan pembuatan faktur dan penyelenggaraan catatan akuntansi penjualan. Biaya fungsi pemasaran terdiri dari biaya gaji karyawan, fungsi akuntansi pemasaran, biaya kantor. Biaya pemasaran memiliki karakteristik yang berbeda dengan biaya produksi. Karakteristik biaya pemasaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, banyak ragam kegiatan pemasaran ditempuh oleh perusahaan dalam memasarkan produknya, sehingga perusahaan yang sejenis produknya belum tentu menempuh cara pemasaran yang sama. Yang kedua, kegiatan pemasaran seringkali mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan perubahan kondisi pasar. Yang ketiga, kegiatan pemasaran berhadapan dengan konsumen yang merupakan variabel yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Yang keempat, dalam biaya pemasaran terdapat biaya tidak langsung dan biaya bersama yang lebih sulit pemecahannya bila dibandingkan dengan yang terdapat dalam biaya produksi. Cara analisis biaya pemasaran. Tujuan analisis biaya pemasaran adalah untuk menentukan harga pokok produk. Pengendalian biaya, perencanaan dan pengarahan kegiatan pemasaran. Cara melakukan analisis biaya pemasaran dapat digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama yaitu analisis biaya pemasaran menurut jenis biaya. Dalam cara analisis ini, biaya pemasaran dipecah sesuai dengan jenis-jenis biaya marketing seperti gaji, biaya iklan, biaya perjalanan, biaya depresiasi peralatan kantor, biaya operasi dan pemeliharaan kendaraan. Langkah analisis biaya marketing menurut fungsi pemasaran adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama, yaitu menentukan dengan jelas fungsi-fungsi pemasaran sehingga dapat ditentukan secara tepat manajer yang bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi tersebut. Contoh pembagian fungsi-fungsi dalam kegiatan pemasaran adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu fungsi penjualan, setelah itu advertensi, pergudangan, pembungkusan dan pengiriman, kredit dan penagihan, dan fungsi akuntansi pemasaran. Langkah yang kedua yaitu menggolongkan tiap-tiap jenis biaya marketing sesuai dengan fungsinya. Langkah ketiga, menentukan satuan ukuran jasa yang dihasilkan oleh tiap-tiap fungsi. Langkah yang keempat, menentukan biaya per satuan kegiatan pemasaran dengan cara membagi total biaya marketing yang dikeluarkan untuk fungsi tertentu dengan jumlah satuan jasa yang dihasilkan oleh fungsi yang bersangkutan. Biaya persatuan kegiatan marketing tersebut dipakai sebagai biaya standar dan digunakan untuk mengendalikan biaya yang sesungguhnya terjadi. Analisis biaya pemasaran menurut usaha pemasaran. Analisis biaya pemasaran menurut jenis biaya dan fungsi pemasaran berguna untuk pengendalian biaya, tetapi tidak membantu dalam mengarahkan aktivitas pemasaran. Analisis biaya pemasaran menurut usaha pemasaran dapat dibagi menjadi menurut jenis produk, menurut daerah pemasaran, menurut besar ataupun jumlah pesanan, menurut saluran distribusi. Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam melakukan analisis biaya pemasaran adalah: langkah pertama, menggolongkan jenis biaya pemasaran menurut fungsinya. Langkah yang kedua, menentukan jenis analisis yang akan dijalankan. Langkah yang ketiga, menggolongkan jenis biaya distribusi. Langkah yang keempat, menentukan dasar alokasi biaya marketing. Jadi, pada langkah ketiga ini, kita menggolongkan jenis biaya distribusi berdasarkan berikut ini. Yang pertama yaitu biaya langsung, biaya setengah langsung, dan biaya tidak langsung.
Biaya langsung. Biaya langsung direct cost adalah biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan fungsi atau kegiatan pemasaran tertentu. Jadi dalam analisis biaya marketing menurut produk, biaya iklan produk tertentu merupakan biaya langsung untuk produk tersebut. Misalnya biaya iklan dalam surat kabar, komisi tenaga penjual untuk daerah tersebut adalah biaya langsung. Biaya setengah langsung. Biaya setengah langsung adalah biaya yang mempunyai hubungan jelas dengan beberapa fungsi atau kegiatan pemasaran. Contoh adalah biaya komisi tenaga penjualan di daerah pemasaran tertentu adalah biaya setengah langsung dalam analisa menurut jenis produk. C. Biaya tidak langsung atau indirect cost adalah biaya yang tidak memiliki hubungan yang jelas dengan fungsi atau kegiatan pemasaran tertentu. Jenis biaya ini dialokasikan karena dasar alokasinya kabur. Contoh biaya tidak langsung adalah gaji manajer pemasaran. Analisis biaya marketing menurut jenis produk. Analisis biaya pemasaran menurut jenis produk bermanfaat untuk menentukan kemampuan tiap-tiap jenis produk dalam menghasilkan laba, membantu dalam memperkirakan pengaruh perubahan produk, metode penjualan produk terhadap biaya dan laba, memberikan informasi biaya untuk pengambilan keputusan, penentuan harga jual produk. Analisis biaya marketing menurut daerah pemasaran. Jadi ada beberapa manfaat, yaitu pengendalian biaya marketing yang terjadi di tiap-tiap daerah pemasaran, mengarahkan produk di daerah-daerah pemasaran yang memberikan laba yang tertinggi. Analisis biaya pemasaran produk daerah hanya dapat diterapkan dalam perusahaan yang mempunyai daerah pemasaran yang luas, yang dibagi menjadi daerah-daerah pemasaran. Kemudian C. Analisis biaya marketing menurut besar pesanan. Jadi besar pesanan sangat erat hubungannya dengan menguntungkan tidaknya pesanan dari pelanggan. Dari analisis menurut besar pesanan, kemungkinan sebagian besar pesanan yang diterima pelanggan menyebabkan perusahaan mengeluarkan biaya yang jumlahnya lebih besar dari laba faktor kotor yang diperoleh. Oleh karenanya, perusahaan harus menentukan jumlah nilai rupiah penjualan atau kuantitas minimum setiap kali pesanan, sehingga dapat mengurangi jumlah transaksi penjualan dan menaikkan laba. Jadi kesimpulannya yaitu dalam pemasaran yang bersifat kompetitif, biaya marketing menjadi bagian penting dari keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, akuntansi biaya dalam teori biaya pemasaran bertujuan untuk menyajikan informasi bagi manajemen perusahaan.